siang Bapak dan Ibu yang akan hadir berdamai expose baik secara fisik maupun juga secara online dengan Zoom. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita sekarang akan memulai acara Public Expose PT Sentral Pontianak Prima untuk update berdasarkan data keuangan kuartal pertama tahun 2023 dan juga tahun lalu tahun 2022. Next slide. Berikutnya. Topik yang akan kita bahas tadi 4 tadi adalah pertama introduction, finansial, dan juga untuk kedepannya kita akan seperti apa untuk para pemegang saham maupun juga para hadirin sekalian bicara tentang Sepro, dan terakhir kita tutup dengan diskusi dan juga questions and answers. Slide pertama adalah introduction kepada PT Sentral Pontianak Prima Tbk. Di sini kita bisa melihat sebelah kanan adalah beberapa brand yang kita punya, dari food, pet food, fish feed, dan juga slim feed. Tentunya industri aquaculture adalah industri yang pertama kali kita berkecimpung dan juga masuki di awal pada saat kita mulai berkiprah di Indonesia. Lalu kita melihat bahwa di sebelah bagian tengah adalah tujuan ekspor. Secara reguler kita ekspor ke Amerika, ke Eropa, dan juga ke Asia. Yang pada pasar ini, ekspor ke Asia adalah pasar terbesar hasil ekspor kita berupa food product, dan juga kita sudah mulai ekspor pet food. Untuk sebelah kiri kita melihat bahwa kita juga merupakan perusahaan yang berkecimpung di ranah global. Penjualan kita tahun lalu mencapai 8,2 triliun, di mana 12% dari 8,2 triliun tersebut adalah berasal dari hasil ekspor dan 83% dari penjualan pakan termasuk makanan hewan kesayangan. Kita di Indonesia sudah 43 tahun dan tentunya kita juga merambah di berbagai pelosok Nusantara yang akan kita lihat di slide berikutnya, yaitu di bagian operasional. Next slide. Berikut adalah produk-produk CP Prima. Dari sebelah kiri kita melihat pakan ikan dan probiotik sebelah kiri bawah. Lalu produk makanan dari brand Fiesta Seafood, Seafoodo, Frost, Burger, dan juga Blue Anchor. Di bawah dari produk makanan tersebut kita ada benur, shrimp fry, pakan udang, dan sebelah kanan adalah cat food, dog food, fish food, bird food, dan juga new products kita yang telah kita lakukan tahun ini, yaitu tori, bird food, dan juga roko untuk makanan. Next slide. Ini adalah peta di mana kita aktif sebagai penyalur maupun juga agen penjual pakan di berbagai sentra budidaya baik ikan maupun udang di Indonesia. Di peta di sini yang dot-dot yang warna emas adalah melambangkan sentra budidaya udang, dan yang untuk warna biru adalah sentra budidaya ikan. Berikutnya. Ini adalah slide singkat mengenai kinerja tahun 2022 dan juga tahun 2023 kuartal pertama. Di sebelah kiri kita melihat bahwa penjualan kita tahun 2022 naik 3% dari tahun 2021. Total aset kita naik 6%. Total ekuitas juga naik 11%. Dan total liabilitas turun 2%. EBITDA kita tahun 2022 mencapai 984 miliar. Naik 4% dari EBITDA tahun 2021 sebesar 949 miliar. Di sebelah kanan kita melihat kuartal pertama tahun 2023. Secara sales kita mencapai 2,1 triliun dengan gross margin 18% dan net income 115 miliar dan EBITDA-nya sebesar 210 miliar. Berikut adalah ringkasan strategi maupun outlook untuk CPP dalam 1 tahun 2 tahun ke depan. Pertama, bagi yang telah
mengikuti berita dari CPP, kita sedang atau sudah membangun Kendal Food Plant, yaitu pabrik pengolahan makanan di Kendal, dekat Semarang. Tahun ini sudah beroperasi, diresmikan pada tahun lalu, dan pada saat ini kita sudah berkontribusi sebesar 600 ton per bulan, dan ini akan perlahan-lahan ditingkatkan ke 1.000 ton per bulan untuk mengimbangi permintaan pasar. Terus kedua, kita sudah melaunch Proko, yaitu makanan hewan kesayangan untuk anjing yang dalam kategori standar, dan juga Tori, yaitu premium retail bird tahun 2023 untuk tetap mempertahankan dominasi kita di makanan hewan kesayangan, terutama dalam hal ini burung, dan juga mulai masuk ke dalam pasar makanan anjing. Lalu untuk poin ketiga adalah develop fish broodstock untuk menghasilkan benur ikan yang sangat bagus. Tentunya juga dalam hal ini kita sedang riset untuk meluncurkan benur ikan nila, tapi yang khusus untuk air yang bersalinitas tinggi, yang kita sebut sebagai nila salin. Lalu kita juga sedang berencana untuk membangun pabrik feed mill atau pabrik pakan di Jawa Tengah untuk meningkatkan produksi, karena pada saat ini produksi makanan hewan kesayangan dan juga untuk makan ikan sudah amat sangat mencapai bottleneck atau high utilization. Jadi kita sekarang sedang mencari tempat dan juga mulai membangun, mudah-mudahan pada tahun ini. Tahun 2023, perseroan memperkirakan bahwa revenue kita akan grow sekitar 5-10% dari tahun 2022 yang mencapai 8,2 triliun, dan EBITDA kita tahun 2003 mencapai atau melebihi EBITDA tahun 2022 yang sudah sangat dekat dengan angka 1 triliun. Untuk yang mengikuti resolusi bond TP Prima, kita sekarang sudah masuk ke dalam era SFA, yaitu Senior Facility Agreement, di mana utang dalam bond itu sudah kita konversi menjadi SFA, dan SFA ini akan lunas dalam waktu 2 tahun ke depan. Berikut poin-poin yang telah kami sampaikan. Saya rasa sekarang adalah saatnya untuk masuk ke diskusi dan juga question and answers. Silakan Bu Amanda, mungkin kalau ada yang bertanya. Kepada partisipan sama media. Selamat siang, Bapak-Bapak semua. Saya Arta dari Bisnis Indonesia. Mau bertanya, tadi berencana membangun pabrik dan direncanakan akan dimulai tahun ini. Itu kira-kira berapa dana yang akan disiapkan, lalu dari mana dananya, dan apakah itu termasuk capex di 2023, dan kalau bisa capex yang di 2023 berapa? Dan untuk capex keseluruhan sampai dengan Juni 2023 sudah seberapa banyak serapannya? Dan yang pertanyaan kedua adalah, kita kan tahu saham CPRO ada di level gocap. Nah, itu apakah ada upaya dari CPRO untuk mendongkrak kinerja saham? Karena kita tahu kan kalau level gocap itu dan nilai transaksi tidak memenuhi kriteria bursa akan masuk paket pantauan khusus.
jawab yang pertanyaan pertama. Capex yang kita anggarkan tahun ini itu sebesar hampir 400 miliar. Hampir 400 miliar. Itu yang terbesar adalah untuk membangun pabrik makanan hewan kesayangan. Kita akan mulai semester 2. Nilainya itu sekitar untuk pabrik hewan itu nilainya itu sekitar total yang dibutuhkan itu 360 miliar. Tapi tahun ini kita akan spend sekitar 230 miliar. Sisanya kecil-kecil ya, kita ada tambah untuk pabrik pengolahan itu sekitar 40 miliar. Kita juga akan perbaiki tambah mesin kita di pabrik untuk menangani ikan sekitar 40 miliar juga. Terus kita tambah lagi, kita punya fasilitas untuk jemur udah itu sekitar 10 miliar. Sisanya kecil-kecil untuk capex maintenance. Dananya sebagian kita akan ambil dari kita dan juga sebagian kita akan pinjam dari bank. Memang Pak Ikra sudah dihubungi beberapa bank untuk support kebutuhan kita. Sampai Juni memang kita baru keluarkan sedikit sekali. Sampai Juni ini kita spend sekitar baru 40 miliar. Nah, yang besar itu adalah nanti semester 2. Ya, memang kami melihat dulu perkembangan sepanjang semester 1 ini seperti apa untuk ambil spending capex lebih besar di semester 2. Mungkin saya akan coba bantu jawab untuk pertanyaan nomor 2. Yang akan coba kita lakukan adalah kita akan perbanyak interaksi dengan teman-teman analis di pasar modal. Sebenarnya sudah kita lakukan sejak beberapa tahun yang lalu, cuman memang 2 tahun terakhir memang kita lebih disibukkan dengan kondisi perusahaan yang baru selesai dilakukan restrukturisasi utang. Tapi untuk mulai tahun 2022 dan kedepannya kami optimis kami akan selalu berikan update paling tidak per kuartal dengan para analis, dan juga tidak menutup kemungkinan kita akan lakukan non-year roadshow gitu, dengan para analis, dan juga nanti kita dihubungkan juga dengan fund manager baik yang dari lokal maupun dari asing. Itu yang akan kami lakukan. Mungkin buat menambahkan Arta ya dari bisnis Indonesia. Jadi untuk saham memang kita melihat kemarin beberapa hari yang lalu juga ada orang ngomong sama saya, Pak Arman, itu saham kok nggak naik-naik. Pertama, memang kita ini di sini orang-orang operasional. Jadinya Pak Henry, Pak Valius, Pak Indra ini memang orang-orang yang benar-benar ahli dalam bidangnya masing-masing dan yang di perseroan. Untuk saham, memang kita beberapa tahun sebelum tahun 2-3 tahun terakhir itu banyak orang yang bilang bahwa Pak, ini Sepro itu net income-nya bisa minus banyak, bisa juga positif banyak juga. Dan begitu setelah kita interview, biasanya orang ngomong itu ternyata on cash. Untung mungkin 2-3 tahun yang lalu ya, kalau saya tidak salah ingat, itu net income 2, sekian triliun. Tapi kan kita bilang itu adalah non cash karena itu sebagai catatan keuntungan dari hasil restru. Nah, sekarang yang kita perhatikan adalah kita mau mengembangkan EBITDA kita. Dan net income kita pun sekarang dalam waktu 2 tahun terakhir ini sudah mulai stabil. Jadinya itu akan memberikan paling gambaran yang lebih konkret kepada teman-teman analis bagaimana untuk menghitung net income dari penjualan kita. Jadi tadi Pak Indra juga sudah sebutkan kita akan ngomong dengan para analis dan juga
juga non-deal roadshow ya. Itu salah satu upaya kita untuk memberitahukan kepada khalayak ramai mengenai kinerja Sipro. Tapi kalau dilihat juga, kita juga kadang-kadang masuk ke YouTube, dan sekarang ini udah masuk beberapa analis yang mulai mengcover saham Sipro. Memang kita tidak bisa tahu apakah benar semuanya atau tidak di dalam perusahaan tersebut. Tapi paling nggak sudah banyak beberapa orang yang mulai tertarik pada Sipro. Itu sih Pak tambahan dari saya. Silakan untuk yang berikutnya. Baik, terima kasih untuk pertanyaan selanjutnya. Selamat siang, saya Niko dari Klik Directory. Izin bertanya tentang rata-rata piutang dagang, stok barang, dan utang dagang. Terus dua, debt to equity ratio-nya berapa sekarang? Posisi per Desember 2022. Terima kasih. Sorry Pak. Debt to equity. Debt to equity dan tahun 2022. Saya jawab nomor 1. Rata-rata
consumer goods, ya. Di dalamnya ada pet food dan ada food, baik ekspor maupun domestik. Tentunya kita masih fokus di pasar domestik, terutama untuk bisnis pet food kita dan food. Kebetulan di food market share kita belum terlalu besar, sehingga kita melihat banyak sekali opportunity untuk bisa memenangkan persaingan di domestik market. Untuk ekspor, kita pilih-pilih sekarang ini negara yang akan kita tuju karena Eropa masih krisis, Amerika juga krisis. Jadi kita harus sangat hati-hati jika ingin membesarkan market ekspor. Saya pikir tahun ini kalau kita bisa growth 5-10% sudah sangat baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jadi sumber pertumbuhan kita sangat-sangat clear masih di pasar domestik. Tadi soal pabrik, kita harapkan dalam selambat-lambatnya kuartal atau semester 1 tahun depan 1.000 ton insya Allah kita akan achieve utilisasinya, dan kita sudah siap capex untuk akhir tahun ini. Paling nggak di kuartal 4 kita sudah akan menambah fasilitas produksi hingga nantinya bisa mencapai sekitar 1.500 ton kapasitas produksi di tahun 2020. Mengenai target laba, saya rasa peningkatannya nggak akan beda jauh dengan peningkatan penjualan. Memang kita tahu bahwa tekanan terhadap fluktuasi harga bahan baku itu tinggi. Kita bersyukur kalau dolar itu sampai dengan hari ini agak stabil ya. Tapi memang untuk bahan baku, terutama impor ini up and down. Ya, strategi kita adalah kita tetap menjaga kualitas. Ya. Dari dulu sampai hari ini kita terkenal dengan kualitas yang stabil. Nah, itu kita harus jaga. Ya memang kami kadang harus berkorban sedikit mengurangi margin ya, untuk menjaga kualitas. Yang penting buat kami, customer kami, para petani, para petambak itu bisa untung dan mereka akan kembali kepada kami. Itu dari sisi pakan untuk budidaya ya. Kalau yang tadi yang consumer goods itu kan sudah dijelaskan oleh Pak Paulius. Tadi pertanyaannya dominan pendapatan kami dari mana? Memang masih dari pakan, ya, baik pakan ikan, pakan udang maupun pakan hewan kesayangan. Ya, kontribusinya masih di situ dan kami akan mengejar pertumbuhan dari sisi yang lain yang tadi Pak Paulius sampaikan di food untuk domestik. Ya, yang ekspor kami akan melihat potensi pasar tujuan ekspor kami seperti apa. Kalau mereka sudah mulai pulih perekonomiannya, nah itu kita akan masuk dorong lebih banyak lagi. Ya, itu yang saya sampaikan untuk. Oke, baik. Selanjutnya apa masih ada pertanyaan? Tadi kan dibilang dominasinya masih di pakan ikan, udang, dan hewan kesayangan ya Pak. Itu kalau boleh tahu porsinya masing-masing berapa persen Pak kontribusinya? Lalu untuk ekspor sendiri saat ini negara tujuannya kemana Pak? Yang 12% tersebut kontribusinya ekspornya ke negara mana? Dan apakah sudah ada penjajakan dengan negara lain Pak untuk ekspor? Kalau ada boleh dielaborasi Pak. Terima kasih. Pak Rizky, mungkin sebelum Pak Paulius, Pak Yudha atau Pak Hendri jawab, tahun lalu itu dari tahun 2022, kalau Bapak lihat kayaknya report kita halaman 66, penjualan pakan ikan, pakan udang, pakan hewan kesayangan itu masing-masing kontribusinya 45%, 17%, dan 21% dari penjualan bersih tahun 2022. Jadi itu kontribusi dari masing-masing. Untuk ekspor itu kita negaranya banyak. Sebenarnya nanti Pak Paulius akan ngomong. Silakan Pak. Kita masih fokus di market Eropa, Amerika dan Jepang. Dan saat ini tim sedang membidik pasar di Timur Tengah.
dan negara-negara Asia lainnya. Jadi ini sumber ekspansi kita ke depan. Untuk update aja, sebenarnya tahun 2021 dan 2022 selain Eropa, Amerika, dan Asia dan Jepang, ini kita juga sudah mulai ekspor ke Brunei ya Pak ya, untuk pet food, dan juga untuk Malaysia dan Brunei. Untuk food sendiri, selain dari tiga daerah tadi, kita juga sudah mulai ekspor ke Timor Leste juga. Tentunya kita melihat peluang dari masing-masing pasar Pak. Tentunya juga setiap pasar punya preferensi berbeda-beda. Mungkin sebelum kita lanjutkan, Bu Nova, ada pertanyaan dari Zoom ya, silakan. Selamat siang, ada pertanyaan dari Bapak Andre, shareholder, bahwa kapasitas produksi makanan olahan di Kendal akan meningkatkan dari 600 ton per bulan menjadi 1000 ton per bulan. Apakah tingkat utilisasi pabrik sekarang sudah mentok, dan mengapa sampai Q1 2023 hasil segmen produk makanan masih tercatat negatif? Yang kedua, apa yang membuat hasil segmen lain-lain benur probiotik menurun dari 67.743 miliar di 2021 menjadi 9.065 miliar di 2022. Padahal pada Q3 2022 masih mencatatkan hasil 24.022 miliar. Terima kasih. Oke, mungkin kalau saya baca ulang. Pertama, mengapa kok kita meningkatkan dari 600 ton per bulan mau mencapai 1000 ton? Apakah tingkat utilisasinya sudah mentok? Itu mungkin pertama itu. Kedua, mengapa sampai Q1 2023 hasil segmen produk makanan masih tetap negatif? Untuk yang ini mungkin Bu Nova, tolong tanya kembali kepada Pak Andre. Hasil segmen makanan ini di bagian mana ya? Karena kalau kita lihat dari Q1 report tahun 2023 sebenarnya penjualannya ada gitu, ada positif. Negatif apakah hitung dari SG&A-nya atau gimana? Tapi setahu saya itu juga positif penjualan. Terus yang kedua, apa yang membuat hasil segmen lain-lain, yaitu benur dan probiotik, turun dari 68 miliar tahun 2021 menjadi 9 miliar tahun 2022. Padahal di Q3 tahun 2022 masih akan hasil 24 miliar. Kalau itu kayaknya juga enggak deh Pak, karena untuk probiotik dan lain-lain itu address-nya kita emang ada penurunan tapi tidak sedrastis itu. Silakan Pak Paulis, Pak Edi. Datanya dari mana mungkin Bu Nova, Pak Andre, datanya dari mana supaya kita bisa melihat juga. Belum ada rekor. Surat untuk nomor handphone Pak. 0818 Mungkin yang pertama kali kapasitas 0818 8000 87 Kenaikan 87. kapasitas nomor 10 nomor ton ke 1000 ton, Thank you Pak. menurut saya keluar. ini merupakan sinyal yang positif bahwa produk kita direspon sangat positif oleh masyarakat, sehingga kita perlu meningkatkan kapasitas itu untuk menghadapi atau untuk menghadapi permintaan yang akan lebih tinggi lagi di tahun-tahun mendatang. Jadi kita persiapkan ke sana. mungkin buat menginspirasi bahwa memang sekarang ini 600 ton. Tapi memang seperti Pak Aldo tadi jawab, bahwa memang kita melihat animo masyarakat itu sangat tinggi. Jadi ya untuk mengantisipasi tersebut kita akan mulai menaikkan secara bertahap, tidak langsung jadi. Saya bertahap pelan-pelan dari 600 ke 1000 ton per bulan. Untuk data Pak Andre, mohon maaf, kita melihat tahun 2023 atau tahun 2022 produk makanan itu 2023 total penjualan 333 miliar. Dan untuk lain-lain itu 5 miliar tahun 2023
dan tahun 2022 sebesar 5 miliar. Jadinya memang sebenarnya untuk lain-lain itu masih naik Pak tahun 2022 ke 2023. Bapak Arman, Ya. dan respon data dari L4 Q1 2023 37 Pak halaman 114. Angka Q1 2023. Bentar. Untuk angka Q1 2023, lain-lain itu 5 miliar tahun 2023. Dan tahun 2022 4,8, jadinya naik sebenarnya. Bagian hasil segmen. Hasil segmen, mungkin halaman berapa boleh? Halaman 114. 114. Pak Andre, tahun 2023 dari segmen itu halaman 113 ini. Halaman 113 itu tahun 2023 dan 14 itu tahun 2022. Untuk produk makanan memang masih negatif Pak. Tapi sebenarnya dibandingkan dengan tahun 2022 untuk kuartal pertama sebenarnya negatifnya sudah semakin kecil Pak. Jadi untuk kedepannya mudah-mudahan kita bisa terus plus Pak. Maksudnya itu profitability ya Pak. Karena dari segmen ini kita juga memperhitungkan charges dari SG&A Pak pada saat membangun bisnisnya. Jadi nggak cuma dari penjualan tapi juga dari personel dan juga distribusi, pembangunan bisnisnya, fasilitas lain-lainnya seperti itu. Kalau untuk yang lain-lain memang turun dari 7 miliar 7,7 tahun 2022. Sekarang ini masuk ke 4,9 ya Pak untuk jualan lain-lain. Tapi emang masalah di sini Pak, kita probiotik itu dulu kita pernah punya tambak atau paling nggak pernah bekerjasama dengan para mitra di tambak di Lampung dan Sumatera Selatan. Jadi sejak itu sudah tidak ada, maka penjualan probiotik juga tergantung dari permintaan petambak di luar Lampung sama Sumatera Selatan Pak. Jadinya memang ada keturunannya bagian. Mungkin Pak Hendri atau Pak Paulus ya, mau menambahkan? Itu mungkin kalau lain-lain itu lebih produk kita yang probiotik karena tergantung dari para petambak kita dan kebetulan di kuartal 1 ini karena memang lebih banyak untuk hasil produknya untuk ekspor ya. Nah, karena ada tekanan di pasar ekspornya, banyak sekali pembudidaya itu mengurangi penggunaan probiotik dalam budidaya supaya mereka bisa menekan cost dan masih untung. Itu yang terjadi. Tapi kita tetap mencari cara untuk bisa kita memaksimalkan dan meningkatkan penjualan produk probiotik kembali.
Saya rasa itu jawaban dari kita dan yang lain dari Zoom. Mbak Arta, silakan. Mungkin last question kami. Ya, Pak, tadi kan kita bicara soal pabrik yang utilitasnya 600 ton dan segala macam. Atau dari Bapak-Bapak sendiri bisa dielaborasikan nggak saat ini CPRO punya pabrik berapa dan utilitas masing-masing pabrik itu berapa? Terus pertanyaan kedua adalah, mungkin saya yang kurang ngerti ya Pak, kan laba tahun berjalan di 2022 itu kan turun dari 2021 yang sekitar 2,20 triliun menjadi 373 miliar. Itu kan ada pos keuntungan penyelesaian utang obligasi sebesar 1,74 di 2021. Boleh dijelasin nggak sih Pak, pos itu pos apa gitu? Baik, Mbak Arta, mungkin Pak Indra bisa. Satu lagi Pak, soal hasil RUPS. Oh, Ya, sebenarnya kalau hasil RUP sama itu, namanya tadi bisa ada itu ya, apa namanya, press release tadi. Untuk yang kapasitas pabrik, kita tuh sebenarnya ada tiga produk, yaitu pabrik pakan ikan, pabrik pakan udang, dan juga fasilitas pengolahan makanan. Makanan itu artinya food ya. Untuk kapasitas pabrik sebenarnya totalnya itu ada di 2023 sekitar 900 ribu ton per tahun. Tapi itu termasuk pakan ikan, pakan hewan kesayangan, juga pakan udang. Pabriknya ada di berbagai tempat, yaitu di daerah Medan, terus Lampung, Cikampek, dan Surabaya. Untuk yang tahun 2021, nanti Pak Indra boleh menambahkan, tapi itu sebenarnya 2,2 triliun sebenarnya sebagian besar tahun 2020 ya, 2021 itu adalah sebagian besar dari tuntasnya registru obligasi. Silakan Pak Indra. Oke, baik. Mungkin 1,7 triliun itu merupakan hasil dari pengurangan kewajiban kita. Jadi dari hasil negosiasi kita dengan para bondholder, akhirnya mereka setuju untuk memberikan sejumlah haircut. Sejumlah haircut itu berupa pengurangan pokok sebesar 1,7 triliun kalau dikonversi dengan kurs saat perjanjian itu ditandatangani. Jadi itu hanya transaksi one off aja di tahun 2021. Itu kan jadi itu mengurangi kewajiban kita, jadi total hutang kita yang harusnya kita bayarkan itu karena ada haircut itu menjadi gain, non cash gain. Ya, memang itu aturannya. Aturannya begitu. Oke, saya rasa cukup ya. Terima kasih teman-teman, Bapak dan Ibu, hadirin sekalian, selamat di acara Berekspos DP5 tahun 2023. Dengan ini maka acara Berekspos saya tutup. Saya kembali kepada MC. Silakan.